jadilah wartawan yang profesional. Kalau saya jadi bupati, saya cuti jadi wartawan. Nah, kalau Kak Haja Luzia Amanda memilih hidupnya menjadi wartawan. Hanya wartawan-wartawan profesional yang akan dicatat oleh sejarah dan akan mampu bertahan hidup sampai usianya tiada lagi dunia. Karena aku pun sebagai wartawan berniat bahwa aku tidak akan berhenti menulis sampai aku tutup mata jika itu Allah izinkan. Haja Luzia Amanda 36 tahun menjadi wartawan dan tercatat pada 121 wartawan hebat di ranah ini. Apa pesannya? Menurut aku profesional harus jaga. Jadi menjadi wartawan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya sudah ada Kak Haja Luzia Amanda. Beliau ini adalah wartawati yang saat ini sebagai Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Kak Haja Luzia Amanda sudah 36 tahun menjadi wartawan. Beliau masuk dalam catatan sejarah sebagai satu dari 121 wartawan hebat di ranah Minang. Nah, buku ini dilaunching pada tahun 2018 pada saat perayaan Hari Pers Nasional di Sumatera Barat. Kita mau tahu perjalanan Kak Haja Luzia selama menjadi wartawan. Sejak kapan Kak Haja Luzia ini menjadi wartawan? Apa pula motivasinya sehingga terjun pada dunia yang agak keras ini? Kemudian nanti kita juga akan tanya pesan-pesan Kak Haja Luzia kepada wartawan-wartawan sekarang. Bisa diceritakan singkat Kak Haja, seperti apa Kak Haja menjadi wartawati selama dari tahun 1985. Terima kasih Zulpen. Kalau saya menjadi wartawan itu memang pilihan. Nah, jadi kalau sekarang orang menjadi wartawan karena ingin pekerjaan, belum tentu pilihan. Tetapi zaman saya itu biasanya orang yang pilihan, karena zaman itu menjadi pegawai negeri masih sangat gampang, apalagi wartawan. Kalau wartawan itu gampang sekali direkrut menjadi pegawai di Departemen Penerangan dan jadi PNS. Mereka yang tinggal itu berarti mereka yang memang pilihan hidupnya sebagai wartawan. Nah, saya berangkat menjadi wartawan itu memang dari penulis. Jadi saya sejak SMA itu sudah menjadi penulis cerita remaja di Harian Haluan Riau dan juga Harian Singgalang. Sejak kelas 2? Sejak kelas 1 SMA. Di tahun 7980 begitu. Tamat SMA saya 83, tidak ada duit orang tua untuk biaya kuliah. Saya memilih ke Padang, saya dari Pariaman, dan menulislah di media Singgalang dan Haluan. 85 saya ditawarkan untuk menjadi wartawan, saya terima. Artinya saya mulai start di tahun 85 sudah menjadi wartawan. Dan begitu saya masuk dunia wartawan, saya mengatakan inilah pilihan hidup saya dan saya tidak akan beranjak dari situ. Kenapa saya memilih dari penulis menjadi wartawan? Karena saya butuh hidup. Ternyata di Indonesia menjadi penulis fiksi itu belum menjanjikan, honornya kecil. Baik, berarti Kak Haja Luzia dalam catatan sejarahnya tahun 1985 itu sudah menjadi wartawati di Harian Singgalang di Sumatera Barat, Kota Padang. Nah, di situ selain bisa mengapresiasikan apa yang dia ada di hati saya, artinya bahwa saya ingin berbuat sedikit untuk masyarakat yang tertindas, masyarakat yang selama ini termarginalkan, orang-orang yang suaranya tidak tersuarakan. Dan begitu saya mendapat ini loh mediamu, kamu sebagai wartawan, pilihan saya memang itu, rakyat pinggir, orang-orang yang terzolimi. Seperti itulah ritme berita awal-awal saya begitu kan, termasuk tentang moralitas, misalnya berita tentang salon yang memperkerjakan anak kecil, esek-esek. Bahkan dalam perjalanan saya sebagai wartawati waktu itu saya sempat dikejar dengan parang oleh pemilik salon karena memberitakan dia. Tapi ya karena saya memang niatnya bahwa saya ingin berpihak kepada
orang yang termarginalkan, tidak apa-apa, saya terselamatkan. Dia berpikir Luzi Diamanda itu laki-laki, padahal dia berhadapan-hadapan dengan saya sambil membawa parang, padahal saya itu yang dihadapinya. Jadi itu mungkin salah satu pengalaman yang menarik ya gitu. Kita lihat perjalanan 36 tahun Kak Aja Luzi Diamanda ini menjadi wartawan sampai dengan tahun 2020. Artinya tidak terputus-putus. Ya, perjalanannya seperti apa aja menjadi wartawan? Nah, 85 saya masuk menjadi wartawan ke lapangan. Kemudian walaupun wartawan tetap ada jabatan profesionalnya ya. Artinya ada jenjang karirnya. Kemudian menjadi koordinator liputan yang mengkoordinir wartawan. Tapi sebelum itu redaktur dulu, kemudian koordinator liputan. Kemudian saya menjadi Redpel bidang sosial, politik dan hukum di Harian Singgalang. Itu masih di Harian Singgalang. Ketika reformasi bergulir, saya keluar dari Harian Singgalang itu pada 98 dan direkrut oleh waktu itu LP3Y Jogja, Dr. Stomo dan Isai di Jakarta menulis di internet. Itulah era internet pertama ya, tahun 99-2000. Itu menulis khusus kasus-kasus korupsi. Ketika itu saya menulis kasus korupsi menantu Hasan Basri Durin yang waktu itu gubernur di Sumbar, dan tentu banyak tekanan karena itu baru masa reformasi. Pada tahun 2000 saya ketemu Basri Zalkoto yang sudah punya Harian Riau Mandiri di Riau. Jadi itulah langkah pertama saya ke Riau, ketemu Basri Zalkoto. Basri Zalkoto bilang mau nggak ke Riau. Kak Aja Luzi Diamanda itu meniti karir dari penulis sejak SMA kelas 1. Karirnya melejit pada koran Harian Singgalang. Nah, ini koran sangat terkenal di Indonesia bahkan. Kak Aja Luzi Diamanda memerintahkan seluruh wartawan Singgalang itu, kalau dalam dunia redaksi namanya proyeksi. Nah, Kak Aja Luzi Diamanda inilah yang memproyeksikan seluruh wartawan di Harian Singgalang itu di bawah tahun 2000. Tahun 99 Kak Aja Luzi Diamanda sudah keluar dari Harian Singgalang. Kemudian perjalanan Kak Aja Luzi Diamanda menjadi wartawan hebat, satu dari 121 wartawan di Ranah Minang. Pak Kak, kok sampai lagi di Riau dan memilih bekerja sebagai wartawan di Riau? Dan jenjang karir kakak di Riau di media apa saja? Tahun 2000 saya ketemu Basri Zalkoto di Padang, Sumatera Barat, dan mengajak saya untuk ke Pekanbaru, Riau. Karena dia waktu itu sudah mendirikan koran juga di Riau, di Riau Mandiri, di Batam Sejodi Mandiri, kemudian di Sumbar Mandiri, ada 3. Dan dalam itu dia memang artinya minimal jabatan saya itu udah pasti Redpel ke atas. Akhirnya saya terima. Itu saya bertemu dengan Basko bulan Agustus tahun 2000. Tahun 2000. Iya, Desember 2000 saya ke Pekanbaru. Tetapi saya bergabung, saya bolak-balik melihat situasi dulu. 6 bulan setelah itu baru saya masuk ke Riau Mandiri. Artinya saya resmi di Riau Mandiri itu masuk duduk di redaktur Minggu untuk memperkenalkan dengan karyawan pada 2021. Siapa pemimpin redaksi saat itu, Kak? Waktu itu pemimpin redaksinya Gatot Bibit Bibiono, sudah almarhum. Ya. Pada 2002 saya sudah menjadi redaktur pelaksana di Harian Riau Mandiri. 6 tahun sebagai Redpel duduk di belakang meja itu luar biasa kan. Jadi 6 tahun saya jadi Redpel di Harian Pagi Riau Mandiri. 2007 saya keluar, saya menjadi kontributor majalah Gatra untuk Riau. Saya kembali ke dunia petualangan, jadi saya kembali keluar hutan, masuk hutan untuk liputan Gatra. Sampai sekarang, Kak? Enggak, sampai pada tahun 2007 sampai 2011 saya kontributor Gatra dan kontributor Antara Riau. 2011 saya diajak oleh Jeffrey Nur dengan Bang Irwan Sergar, jurnalis Samosir waktu itu, dan sama Aziz. Itulah dia mendirikan Harian Berita Terkini. Jadi 2011 saya masuk ke Harian Berita Terkini dengan posisi sebagai Redpel. Waktu itu siapa pemret? Pemretnya Bang Irwan Sergar. Ya. Bang Irwan Sergar ini senior di atas saya, dia kan secara usia pun dia mungkin 3 tahun di atas saya. 1 tahun saya di Redpel, 2012 saya langsung ditunjuk Jeffrey Nur menjadi pemimpin redaksi Berita Terkini sampai 2014 saya mengundurkan diri dari
berita terkini karena sudah ada era online. Digital. Dan saya mendirikan media sendiri yang namanya klikriau.com. Menarik, Kak Luzi Diamanda memiliki media online klikriau.com. Kawan-kawan kalau ingin melihat asuhan Kak Luzi, boleh klik di Google, tulis klikriau.com. Nanti akan lihat media online milik Kak Luzi. Yang sakitnya jadi wartawan itu apa, Kak? Yang saya sakit melihat wartawan itu adalah tingkah wartawan itu sendiri. Karena menurut saya, wartawan itu adalah profesi, orang yang profesional dan berpihak kepada kepentingan masyarakat, kemerdekaan dan keadilan. Bagi saya itulah mindset seorang wartawan. Nah, tiba-tiba di era yang apalagi 2000 ke bawah setelah reformasi, muncullah wartawan-wartawan yang mengaku wartawan, tetapi pekerjaannya justru mencari duit untuk kepentingan sendiri dengan menzoliman orang lain. Artinya begini. Mungkin gini tuh, Kak. Karena era digital, pandai membaiki komputer, ya, itu mengutip dari pernyataan Bang Julwan, pandai membaiki komputer, terus bikin media jadi pemret. Mungkin seperti itu, Kak, ya? Iya. Jadi mungkin seperti itu, sehingga mereka menganggap diri dia paling hebat begitu. Oh gitu ya. Jadi dia cari pejabat, dia cari kekurangannya, dia tulis, kemudian dia share. Dia nggak peduli apakah itu memenuhi kode etik jurnalistik, apakah itu membunuh karakter orang, karena bagaimanapun media itu kata baku konfirmasi itu wajib. Kata baku konfirmasi seorang wartawan wajib dalam menulis berita. Dan saya meminta kepada wartawan-wartawan yang muda itu, oke, kita menjadi wartawan, kita berpihak kemana, tetapi tolong kode etik jurnalistik itu dijaga dan konfirmasi itu wajib dijaga supaya kita tidak terjerat yang namanya hukum. Baik, Kak Luzi Diamanda memandang bahwa wartawan itu tidak kebal hukum. Tapi ternyata pada prakteknya Undang-Undang Pers banyak memberikan kebebasan terhadap wartawan. Nah, seperti ini, Kak. Apa perasaan kakak ketika kakak masuk pada satu dari 121 wartawan hebat di ranah Minang? Bagi saya, motivasi hidup saya, semangat hidup saya, ruh hidup saya adalah anak-anak. Bahwa saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya hanya akan meninggalkan nama untuk anak-anak karena saya tidak mungkin meninggalkan harta untuk anak saya. Saya single parent dengan 7 anak, itu luar biasa susah mencari ekonomi. Saya katakan kepada anak-anak saya hanya akan meninggalkan nama kepada kalian. Begitu saya masuk di 121 wartawan hebat ranah Minang, yang itu sejak zamannya Rasuna Said sampai sekarang, dan saya rasa perempuan yang di zaman ini pun tidak sampai dari 3 orang masuk di dalam itu. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Begitu buku itu saya dapat, langsung saya kasihkan ke anak-anak saya. Hanya inilah yang bisa saya wariskan untuk kalian. Karena ibu kalian ini tidak punya harta untuk diwariskan kepada kalian. Sedih juga ya, saya juga nangis nih. Karena wartawan itu memang tak bisa kaya. Nah, karena dia bersifat lebih kepada pengabdian kepada masyarakat. Dan itu benar pendapat Kak Luzi Diamanda bahwa jadilah wartawan yang pro dengan masyarakat, menyuarakan masyarakat, menjadi orang yang perpanjangan lidah masyarakat, ya Kak ya. Niat aku adalah, aku tidak sarjana karena ketiadaan uang orang tua, tapi anakku harus sarjana semuanya. Karena aku menyadari bahwa gaji aku sebagai wartawan tidak bisa untuk membuat anakku sarjana. Aku membuat kue di rumah yang aku titip ke sekolah-sekolah, ke kedai-kedai. Jadi dari tahun 95 itu udah aku lakukan nih ketika anakku yang besar sudah SMA. Jadi kemudian aku bikin rendang. Aku menjual rendang. Ketika zaman sekarang sampai puasa kemarin pun aku masih membuat rendang dan jualannya sudah online. Jadi alhamdulillah aku punya 7 anak dan 5 sudah sarjana. 1 bahkan pilot. Itu mereka, dan 1 S2 dari negara Inggris itu semua betul-betul lebih banyak karena beasiswa. Jadi aku bilang ke anak aku begini, aku hanya sanggup menjadikan kalian sarjana. Kalau kalian lebih tinggi lagi dari itu, kejarlah sendiri. Dan mereka karena melihat bagaimana aku berjuang, mereka juga berjuang. Jadi anakku yang pilot itu, sekolah pilot itu kan 1 miliar pen. Tidak mungkin aku bisa menyekolahkan dia.
Kemudian dia menjadi pramugari, anak perempuan. Ketika pramugari itulah dia berani masuk pilot, lolos dari 1.000 orang, lolos 4 masuk dia. Dan dia menghadap ke Direktur Batavia, waktu itu dia di Batavia pramugari, bahwa dia lolos, bisa enggak Batavia mengasih dia beasiswa. Dapatlah beasiswa. Sekolah waktu itu sampai 850 juta dari tanggung Batavia. Anakku yang wartawan Tempo, anak wartawan Tempo itu S2 ke Leeds, Inggris, itu juga beasiswa dari Leeds, bukan dari ibunya. Nah, artinya apa? Aku mengasih motivasi ke anak-anakku bahwa mereka hanya bisa bertarung di dunia ini jika mereka punya pendidikan. Nah, pendidikan itu mahal, Pen. Tidak ada yang murah pendidikan. Di Riau pendidikan pun mahal. Kenapa? Karena kalau di sekolah aja, anak kita keluar dari sekolah nggak bisa diapa. Artinya apa? Kita harus kursuskan bahasa Inggris, kita harus kursuskan matematik, kan itu mahal. Jadi aku ingin mengatakan, menjadi wartawan itu bagi aku marwah. Kak Aja Luzi Diamanda, dia lebih memilih membuat rendang untuk menyekolahkan, memberikan pendidikan kepada anaknya, berjualan rendang, berjualan di samping menjalankan profesinya sebagai wartawan. Nah, kenapa tak kakak lakukan aja, mok aja pejabat itu? Karena itu tadi. Rampok, apa namanya tuh istilahnya tuh? Iya, pala. Dipala aja pejabat itu. Memalak pejabat. Ya. Nah, motivasi orang menjadi wartawan itu berbeda-beda. Kan sudah aku bilang dari awal bahwa motivasiku menjadi wartawan itu adalah menegakkan keadilan, kebenaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat semampu yang aku bisa. Semampu yang aku bisa, Pen, karena aku bukan pahlawan ya gitu kan. Nah, menurut aku kalau melakukan itu, zaman itu mudah sekali. Aku di Singgalang wartawan aku sudah punya mobil loh. Nah, itulah perbandingan. Kenapa? Karena nuraniku tidak bisa menerima yang seperti itu. Di berita terkini, Pen. Di berita terkini itu aku pemberat, aku pimpinan perusahaan langsung. 2 aku pegang. Di Riau waktu itu sumber duit. KPK belum seperti sekarang kan. Bisa. Aku minta kemana-mana. Tetapi tetap tidak aku lakukan karena aku yakin. Niat ketika aku melakukan hal yang salah, maka akan berimbas kepada anak-anakku. Jadi aku selalu berpikir begitu. Ketika aku mendapatkan duit tidak halal untuk makan mereka, belum tentu sekolah mereka selesai, belum tentu hidup mereka selesai. Jadi rambu-rambu aku dalam hidup itu selain Tuhan, Pen, itu adalah kepentingan anak-anakku. Bahwa dia harus mendapat yang terbaik. Yang terbaik itu tidak dari duit aja, Pen. Jadi harus mendapat yang terbaik dari hasil kerja ibunya. Itulah rambu-rambu aku. Baik, Kak Aja Luzi Diamanda punya sebuah prinsip. Selain daripada Tuhan ketakutannya, dia juga takut dengan anak-anaknya. Salah satunya sumber pendapatan yang tidak sah, dia takut memberikan kepada anak-anaknya. Kak Aja Luzi Diamanda juga dikenal sebagai seniman di Riau ini. Dan beberapa buku sudah ditulisnya. Buku apa saja yang pernah ditulisnya, dan adakah dia menulis tentang tokoh di Riau ini? Nama-nama buku boleh disebutkan, kan? Oke. Nah, ketika harian mulai morat-marit oleh kemajuan teknologi, karena harian tergusur oleh TV, koran harian koran harian tergusur oleh TV, kemudian tergusur oleh media online, secara otomatis penghasilan kita juga morat-marit karena media memilih merumahkan misalnya karyawannya. Aku berpikir kenapa aku tidak memilih menulis biografi. Maka dari tahun 2015 aku pun merambah profesi baru, itu menulis biografi. Nah, berapa buku sudah dibuat? Menulis biografi yang pertama itu memang biografinya Basko waktu itu. Kemudian biografi orang tuanya Basko. Kemudian biografi Marjoni Johan, pengusaha asal Minang yang sukses juga di Riau. Kemudian biografi Dr. Salman, dokter bedah pertama di Riau. Kemudian biografi Dr. Dewi Robinar. Kemudian biografi ayahnya Andi Rahman. Waktu itu Andi Rahman gubernur, ayahnya orang mengenalnya sebagai Rahman KW waktu itu. Aku menulis biografinya. Yang terakhir aku menulis biografi Bupati Inhu, Yopi Arianto. Dan ternyata menulis biografi itu menyenangkan karena aku mematok honor satu biografi itu 50 juta. Memang mengerjakannya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, rata-rata aku menyiapkan satu biografi itu 6 bulan.
Artinya 6 bulan mengerjakan itu dengan honor 50 juta menurut aku sudah bisa menghidupi anak-anak. Dan sekarang aku sedang menggarap biografi tokoh-tokoh di Riau lah, yang mudah-mudahan paling lama akhir pertengahan 2021 sudah launching, dan belum bisa aku bocorkan karena ini memang, tapi ini agak gede sedikit proyeknya karena melibatkan puluhan orang. Pesan terakhir Kak untuk wartawan yang baru Kak, mungkin kalau kawan-kawan wartawan melihat video ini, yuk sama-sama kita dengarkan pesan Kak Haja Luzi Diamanda, 36 tahun menjadi wartawan dan tercatat pada 121 wartawan hebat di ranah Minang. Apa pesannya Kak? Menurut aku profesional harus jaga. Jadi menjadi wartawan itu sama dengan yang lain-lainnya. Sama enggak dengan bikin renang, harus profesional? Iya, harus profesional. Nah, profesional itu di semua kehidupan. Profesional dalam waktu, disiplin. Profesional dalam menambah ilmu, artinya banyak belajar. Profesional dalam sikap. Profesional dalam pendapatan, tidak memeras. Nah, ketika mampu wartawan muda ini menjaga profesionalitas diri dia, hasilnya tidak didapatkan sekarang atau setahun kemudian. Itu akan berguna 5 tahun, 10 tahun, 15 sampai 20 tahun kemudian. Hanya wartawan-wartawan profesional yang akan dicatat oleh sejarah dan akan mampu bertahan hidup sampai usianya tiada lagi dunia. Karena aku pun sebagai wartawan berniat bahwa aku tidak akan berhenti menulis sampai aku tutup mata jika itu Allah izinkan. Jadilah wartawan yang profesional. Kalau saya jadi bupati, saya cuti jadi wartawan. Nah, kalau Kak Haja Luzi Diamanda memilih hidupnya menjadi wartawan. Oke. Mungkin itu aja Kak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau video ini bermanfaat rasanya buat kawan-kawan yang menyaksikan, silahkan di like dan di subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini agar apa yang kamu ketahui hari ini kawan-kawanmu juga mengetahuinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik itu tidak